Babun nikahi, bab nikah. Wa huwa lugotan, nikah secara bahasa, ad-dhammu wal ijtima'u, yaitu berkumpul menjadi satu. Wa minhu qauluhum, termasuk arti tersebut adalah ucapan orang-orang Arab, sebagian ucapan mereka, yaitu tanakahatil asjaru idza tamayalat wandamma ba'duha ila ba'din. Tanakahatil asjaru, pepohonan itu saling kawin, ya, maksudnya saling silang. Idza tamayalat, apabila satu sama lain saling condong dan berkumpul. Nah, itu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara istilah atau secara syar', nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wata'in bilafzi inkahin au tazwijin. Akad yang mengandung kebolehan bersetubuh, ya, ibahata wata'in, kebolehan bersetubuh, bilafzi inkahin, dengan lafaz nikah, au tazwijin, atau dengan lafaz tazwij. Ini maknanya sama. Wa huwa haqiqatun, dan nikah itu secara hakikat, fil aqdi, yaitu akad, majazun fil wata'i, secara majas adalah bersetubuh, ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Sunnah ay an-nikahu, hukumnya sunnah menikah, ya. Kapan? Litaiqin ay muhtajin lil wata'i. Litaiqin ini maknanya adalah orang yang sudah kuat keinginannya untuk bersetubuh. Artinya butuh dia, syahwatnya sangat butuh untuk bersetubuh. Nah, ini syarat pertama. Seseorang itu hukumnya sunnah untuk menikah. Wa ini istagola bil ibadati, meskipun dia sedang sibuk untuk beribadah. Nah, dia punya keinginan yang kuat untuk bersetubuh meskipun dia sedang sibuk untuk beribadah. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah qadirin ala mu'anatin, sanggup dari segi biaya. Min mahrin, diantaranya biaya mahar, wa kiswatin, biaya pakaian, fasli tamkinin, karena perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka wajiblah hukumnya si suami untuk memberikan mahar sesuai dengan ayat Al-Quran, wa atun nisaa sodukotihinna nihlah, berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang hendak dinikahi dengan pemberian yang bernilai, ya. Jadi hukumnya mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada calon istrinya. Kenapa? Karena pada hakikatnya mahar itu adalah istahlaltum bil farji, ya. Mahar itu tujuannya untuk menghalalkan farji atau untuk menghalalkan persetubuhan. Nah, maka mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Wa nafaqati yaumihi, dan nafkah sehari-hari. Nah, kalau sudah sanggup seorang laki-laki itu dari beberapa syarat ini, yang pertama, ada keinginan yang kuat untuk bersetubuh meskipun dia sedang sibuk ibadah.
Selanjutnya mampu dari segi biaya, di antaranya biaya mahar, biaya pakaian, biaya tempat tinggal, dan nafkah sehari-hari, maka hukumnya sunnah untuk menikah. Li akhbari tsabitati fis sunani. Hukum sunnah tersebut maksudnya hukum sunnah untuk menikah seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, beberapa syarat yang menyebabkan seseorang itu dihukumi sunnah untuk menikah. Nah, hukum sunnah tersebut didasarkan pada beberapa hadis yang tertera di dalam kitab Sunan, Fis Sunan, maksudnya dalam kitab Sunan. Wa qad awradtu jumlatan minha fi kitabi, di mana sejumlah dari hadis-hadis tersebut aku sampaikan dalam kitabku, yaitu kitab yang berjudul Ihkami Ahkamin Nikah. Walima fihi min hifzid din wa baqa'in nasli. Maksudnya adalah tujuan daripada nikah, ya. Tujuan nikah itu adalah walima fihi min hifzid din wa baqa'in nasli, untuk melakukan ibadah, ya, menjaga agama, wa baqa'in nasli, dan melanggengkan keturunan atau untuk mengembangbiakkan keturunan. Nah, ini tujuan daripada nikah. Hifziddin wa baqa'in nasli, menjaga agama dan mengembangbiakkan, memperbanyak keturunan. Wa ammat ta'iqu al-ajizu 'anil mu'ani fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bisawmi la biddawa. Wa ammat ta'iqu al-ajizu, adapun orang yang sangat butuh bersetubuh, artinya keinginan dia, syahwat dia untuk bersetubuh itu kuat, tetapi al-ajizu, ia tidak mampu memikul biaya, lemah dari segi biaya. Nah, apa sarannya? Sarannya adalah fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bisawm, maka lebih utama baginya adalah tidak melaksanakan nikah dulu, dan ia dapat menanggulangi gejolak seksualnya dengan cara berpuasa, la biddawa, bukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan nafsu. Nah, itu nggak boleh, itu haram, ya. Untuk menanggulangi gejolak nafsu itu dengan berpuasa. Hal ini sesuai pula dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa yang mampu di antara kamu untuk melangsungkan nikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan nikah itu bisa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Faman lam yastati', maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa untuk menanggulangi gejolak seksualnya, untuk menahan gejolak seksualnya. Kemudian selanjutnya,
wa kuriha li'ajizin 'anil mu'ani ghairi ta'iqin. Wa kuriha, makruh hukumnya menikah bagi siapa? Li'ajizin 'anil mu'ani ghairu ta'iqin, bagi orang yang tidak ada hasrat bersetubuh dan ia tidak mampu menanggung biaya untuk menikah, maka nikah itu hukumnya makruh baginya. Yang pertama, dia tidak ada keinginan untuk bersetubuh, kemudian juga tidak ada biaya untuk menikah, seperti biaya mahar, biaya untuk kehidupan sehari-harinya, nafaqatin yaumihi, nafkah sehari-hari. Nah, hukumnya makruh untuk menikah. Di samping itu, dia juga tidak kuat nafsunya untuk bersetubuh. Nah, kemudian wayajibu bin nadhri haitsu nudiba, nikah itu sekira dihukumi sunnah, maka jika sebab nazar hukumnya menjadi wajib. Nah, kalau sudah bernazar dihukumi wajib untuk menikah. Wa sunnah nazara kulla minaz zawjaini ba'dal azmi 'ala nikahi wa qablal khutbati. Setelah ada kebulatan tekad melakukan atau melangsungkan pernikahan dan sebelum terjadinya pinangan, maka bagi kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sunnah hukumnya saling melihat, ya, saling melihat anggota badan masing-masing selain bagian aurat yang telah ditetapkan di dalam syarat-syarat sholat. Ghairu auratin muqarraratin fi syurutis sholat, selain aurat-aurat yang telah ditetapkan di dalam syarat-syarat sholat. Jadi yang boleh dilihat itu hanyalah wajah dan telapak tangan saja, ya. Fayanzuru minal hurrati wajahaha liya'rifa jamalaha, maka melihat laki-laki itu akan calon mempelainya yang hendak ia nikahi dari al-hurrati, yaitu perempuan yang merdeka, wajahaha, melihat wajahnya, liya'rifa jamalaha, untuk melihat kecantikannya, liha zohron wa batonan, liya'rifa, dan melihat kedua telapak tangannya, zohron wa batonan, baik itu telapak tangan bagian luar, ya, ataupun bagian dalam, liya'rifa, untuk mengetahui khusubata badaniha, kehalusan kulitnya. Jadi tujuan si calon laki-laki untuk melihat wajah dan telapak tangannya, kalau melihat wajah untuk mengetahui kecantikannya atau raut wajahnya, sementara untuk melihat telapak tangan, punggung dan dalam, itu tujuannya adalah untuk mengetahui kehalusan kulitnya, ya, kehalusan kulit badannya, khusubata badaniha. Wa mimman biharikun ma'adama baina surrati wa rukbati, bila wanita itu adalah seorang budak, maka seluruh bagian tubuhnya boleh dilihat
ma'ada baina surrati wa rukbati, selain daripada pusat dan lutut, ya. Selain daripada pusat dan lutut boleh dilihat ketika seseorang itu hendak melamar seorang budak, ya. Kalau zaman sekarang ini udah nggak ada lagi budak, tidak ada budak, apalagi di Indonesia ini sudah tidak ada lagi budak. Selanjutnya, wala budda fi hilli an-nazari min tayaqquni, untuk kehalalan melihat ini harus ada keyakinan bahwa wanita itu khuluwin min nikahin wa iddatin, wanita itu tidak berada dalam ikatan nikah atau iddah. Kalau masih ada ikatan nikah atau masa iddah, maka bagi seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan itu, ya, tidak boleh meminangnya, baik itu meminang secara sindiran ataupun secara terang-terangan, tidak boleh, ya. Maka syarat bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan dan ia boleh melihat calon mempelainya, melihat wajah dan telapak tangannya, ketika itu si perempuan harus tidak dalam keadaan iddah atau dalam keadaan ikatan pernikahan dengan orang lain, khuluwi, ya, artinya kosong dari ikatan nikah dan iddah, baru boleh melihat. Nah, seperti itu. Wa nudiba liman la yatayassaru lahu an-nazaru ayyursila nahwa imra'ati litata'ammalaha wa tasifaha lahu. Ya, wa nudiba liman la yatayassaru lahu, bagi laki-laki yang tidak dapat melihat wanita yang akan dipinangnya. Misalnya laki-laki itu, ya, berhalangan atau ada kegiatan lain sehingga dia tidak sempat untuk melihat calonnya yang hendak ia nikahi itu, maka nudiba, disunnahkan, ya, mengutus seseorang perempuan, ya, ayyursila nahwa imra'atin, mengutus seorang perempuan, liyata'ammalaha, untuk menceritakan, wa tasifaha lahu, dan menggambarkan keadaan wanita tersebut kepadanya. Nah, ya, itulah saking perlunya untuk melihat wanita yang akan dinikahi sebelum terjadinya pernikahan, ya. Kalaupun seandainya laki-laki itu nggak sempat atau tidak bisa, berhalangan untuk melihat calonnya, maka hendaklah mengutus wanita lain, bisa saja keponakannya atau bibinya, untuk melihat si wanita itu, dan yang dilihat adalah wajah dan telapak tangannya. Wa kharaja bin nazril massu fayahrumu idla hajata fihi, dari kata-kata melihat tadi, ya, dikecualikan memegang atau menyentuh wanita tersebut, maka hukumnya haram. Cukup melihat wajah dan telapak tangan saja, tidak boleh menyentuh, memegang atau mencolek sedikit pun, itu haram, ya, haram hukumnya. Fayahrumu, haram, idla hajata fihi, ya, lantaran tidak ada hajatnya, tidak ada keperluannya, haram.